ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Guru Pelungguh Tiang Al-Mukarram Al-Hafidh Al-Alim Abuya Al-Habib Abdul Aziz bin Aqil sebagai koordinator pendidikan Al-Quran metode qiraati. Mudah-mudahan beliau diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam perjuangan beliau, di dalam meluruskan mujahid perjuangan beliau, di dalam menegakkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan beliau diberikan keturunan yang alim, soleh, yang hafiz, hafizah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, koordinator pendidikan qiraat di cabang NTB yang insyaallah telah dihadiri oleh Al-Alim Al-Hafiz Abuya Al-Habib Abdul Aziz bin Aqil yang sudah ada di depan kita masing-masing. Alhamdulillah, kerauhan beliau niki memberikan berkah buat kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pelungguh tiang beri bijak jari sa'alim alimah sa soleh mara beliau nggih yang ahli Al-Quran insyaallah. Oleh karena niki Bapak Ibu mawinan mara niki Al-Quran niki adalah pedoman utama pelungguh tiang. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik dengan diantara kalian adalah dengan sak mempelajari Al-Quran kemudian mengajar. Dia cukup pelajarin doang. Para dengan berajar sampai bertahun-tahun Quran lagu dimilih ngajahang. Dan dalam metode qiraat ini Bapak Ibu, lamun wah dengan ngaji selesai maka tanggung jawab dia untuk menebarkan. Kenapa? Hazainil wasfaini, dua sifat niki baru dia akan dapatkan kemuliaan seseorang apabila dia mengajar, apabila dia berajar dulu baru ngajahang. Komplit hadis niki mengatakan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya. Dia sekadar ngaji doang selesai. Karena Al-Quran niki perlu disebarkan. Maka para asatidz al-qiraati niki sudah ada di samping pelungguh tiang arah sebelah kanan, tiang arah sebelah kiri, bahkan banyak yang enggak sempat hadir makin niki karena programnya padat nggih. Maka kerauhan-kerauhan para asatidz pejuang-pejuang Al-Quran qiraati, mudah-mudahan Allah luruskan niatnya. Mudah-mudahan Allah benarkan niatnya, tulus ikhlas di dalam memperjuangkan daripada agama Allah Al-Quranul Karim niki. Jadi insyaallah ini jelo makin niki Bapak Ibu peresmian metode Quran atau metode qiraati, pendidikan Al-Quran metode qiraati pada pagi hari ini insyaallah kita akan ikuti bersama. Dan senenten ya sampai yang senenten pelugum tian niki ya saksi yang penandatanganan penyerahan piagam bahwa peresmian pada siang hari ini akan berlangsung. Seneten niki insyaallah pelungguh tiang akan kita simak, kita akan dengar nasihat wejangan bagaimana pentingnya Al-Quranul Karim dalam kehidupan pelungguh tiang. Rasulullah bersabda, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah
wa sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan dua perkara, sabda Nabi. Selama kalian memegang dua perkara ini, maka kalian tidak akan pernah tersesat. Nabi niki kitab Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim, wa sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah Nabi. Bagaimana berbicara Rasulullah lampak langan, berbicara Rasulullah berkelur, berbicara Rasulullah sembahyang salat. Niki termasuk apabila kita pegang sebagaimana sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Gitu yang tidak akan memanjang lebar dan penyampaian sekadar mengaturkan jazakumullah khairan katsira atas kerawan pelunggung sami, terutama para asadis dan koordinator dan penanggung jawab pendidikan Al-Quran metode qiraati yang mengaturkan beribu-ribu terima kasih atas kerawan pelunggung sami di dalam kita sama-sama menyaksikan daripada pengukuhan pendidikan Al-Quran metode qiraati di Majelis Ta'lim atau Yayasan Pondok Pesantren Darul Amin semakin niki. Insyaallah pagi hari ini kita akan sama-sama mengikuti bersama, ada nasihat dari beliau. Mudah-mudahan kita bisa menyimaknya dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Niki yang bisa jang sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Abina Al-Mukarram Tun Guru Haji Syafaat Habib. Acara selanjutnya yakni sambutan sekaligus pengajian dari Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang Nusa Tenggara Barat yang dirangkaikan dengan peresmian lembaga yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Abuya Al-Habib Abdul Aziz bin Agil. Kepada Abuya waktu dan tempat yang daugan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan pengasuh, pembina, pendiri Pondok Pesantren Raudhatul Amin. Yang kami hormati para alim ulama, para asatidz, para tamu undangan, jemaah yang hadir dalam acara peresmian lembaga atau Taman Pendidikan Al-Quran Raudhatul Amin pada pagi hari ini, semuanya insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita zahir maupun batin, wabil khusus nikmat Al-Quranul Karim, nikmat khidmat Al-Quranul Karim, yang karena nikmat Al-Quran dan khidmat Al-Quran tersebut kita hadir dalam acara peresmian Taman Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Raudhatul Amin pada saat ini. Kemudian tak lupa salawat dan salam atas junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabatnya, pengikutnya yang setia.
Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana yang telah dibacakan tadi oleh qari kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disampaikan oleh tuan guru muda kita tadi, yaitu hadis khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu atau kama qala alaihi salatu wassalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, metode qiraati lahir di tahun 1963. Mungkin masih banyak di antara kita yang lahir sebelum tahun itu, tapi sepertinya lebih banyak yang lahir setelah tahun 63. Namun metode qiraati ini punya ciri khas untuk menyebarkan kemurnian bacaan Al-Qur'anul Karim, yaitu dengan cara lama guru mentransfer ilmu kepada murid dan murid mengambil langsung dari guru sampai selesai bacaan Al-Quran 30 juz. Belajar Al-Quranul Karim adalah kewajiban bagi setiap muslim muslimah, karena harus standar atau ada standarisasi guru untuk menyebarkan ilmu baca Al-Quran, sehingga masuknya metode qiraati di NTB ini setelah tahun 2000. Kalau kami di Ampenan, mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak berani pakai bahasa daerah, pakai bahasa Sasak, karena bahasa Sasak saya kasar. Kalau Pelungguh, Senamian, bahasa daerahnya halus. Kalau kita ini yang dekat pantai, bahasa Sasaknya kasar. Jadi ampure dan mohon maaf. Kalau kami kecil dulu pakai bahasa Melayu, di mana, kemana, nah, pakai bahasa Melayu nih. Ya, karena saya lahir di kampung Melayu Ampenan. Jadi ada di metode qiraati namanya standarisasi guru. Guru harus standar, harus sudah berada di level tertentu baru boleh mengajar. Nah, untuk masuk atau sampai di level tertentu ini perlu proses. Coba Pelungguh lihat sekarang, orang-orang untuk membuat TK, taman kanak-kanak. Taman kanak-kanak, gurunya itu harus lewat proses. Pira tahun Bapak Ibu? Berapa tahun? 4 tahun. Baru boleh buat taman kanak-kanak yang nantinya hanya ngajar
nyanyi, bukan ngaji Pak, nyanyi. Balonku ada 5, halo halo Bandung, bintang kecil di langit yang biru. Itu ngajar itu saja dia harus diproses 4 tahun Pak, baru dapat gelar sarjana untuk buat TK. Jadi wajar saja kalau guru Al-Quran harus diproses sampai dia standar punya syahadah, baru boleh ngajar. Kalau tidak diproses, maka nanti semua orang bisa ngaji. Kalau belajar ngaji hukumnya fardu ain. Belajar ngaji fardu ain Pak. Tapi kalau ngajar ngaji hukumnya fardu kifayah, ain saja. Kalau ain pelungguh semua guru ngaji nih. Kalau ain, kalau belum standar maka belum boleh mengajar. Kenapa belum boleh mengajar? Nanti yang dia harusnya baca shod, dia baca shot. Kalau gurunya baca shot, suin, agen dia bilang ghain, shin, suin. Maka nanti muridnya akan ikut gurunya yang salah. Kenapa? Karena murid adalah fotokopi guru. Murid niki fotokopinya guru. Sering kita dengar pepatah, guru dia kenapa berdiri, muridnya dia kenapa berlari. Kalau gurunya bilang agen untuk huruf ghain, otomatis muridnya akan bilang agen. Kenapa? Karena murid fotokopi guru. Coba pelungguh punya lihat mesin fotokopi Pak? Ibu pernah lihat mesin fotokopi? Alhamdulillah. Intelek sudah ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat mesin fotokopi, kemudian Bapak Ibu tulis S A L A H, baca salah. Kemudian kertas yang ibu atau bapak tulis salah itu pelungguh fotokopi. Setelah difotokopi keluar salah, bukan soleh, akan keluar salah. Kenapa? Karena aslinya salah. Begitu juga kalau gurunya bacanya salah. Beli buku di toko buku, beli buku ngaji. Pak, mau beli apa? Saya mau beli buku untuk ngajar anak ngaji. Oh iya, berapa set? Terserahlah berapa set, setan sudah main. Berapa set? 10 set. Oh oke, 10 set. Kalau Bapak beli 20 set, 20 set dapat bonus. Dapat bonus 2 set, jadi 22. Unggih 22 beli. Beli 20 dapat 22. Siapa yang suka dapat bonus?
Semua orang bisa beli buku, kemudian buka majelis di rumah ngajar. Semua orang bisa beli buku. Guru yang sudah bagus bacaannya seperti qori yang tadi, Masya Allah, tabarakallah kan? Inna nahnu nazzalna. Saya tidak bisa tiru itu, Masya Allah, level kelas atas ya. Yang begitu sudah bagus, atau juga yang belum bagus, belum benar bacaannya. Dia beli buku di toko buku, ngajar lebale. Apa tegawe sida? Oh, ngajahan ngaji lebale. Oh, Masya Allah, bagus, Alhamdulillah. Padahal belum standar. Masih dia mengajarkan ada beberapa huruf mungkin masih ada yang salah. Nah, di qiraat ini yang menyebabkan agak terlambat penyebarannya, karena di qiraati tidak sembarangan menjual buku, tapi yang dituju menjadi maksud dan tujuannya adalah menyebarkan ilmu. Jadi qiraati bukan menjual buku, tapi menyebarkan ilmu. Walaupun bukunya juga nanti dijual, Pak, tapi ada prosedur untuk pembelian dan penjualan buku, sehingga terjaga kemurnian bacaan Al-Quran harus lewat guru yang sudah standar. Bukan berarti guru nike tidak ada salah, tapi sudah standar untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak usia dini. Anak-anak usia dini nike sekarang ini mulai 3 tahun sudah diajarkan ilmu baca Al-Quran. Niki berapa umurnya, Bu? 6 tahun. Wah, belik, wah, ya, sudah harus selesai khotaman Al-Quran. Kalau 6 tahun tuh target qiraati 4 sampai 6 tahun. Kenapa 6 tahun diambil oleh qiraati? Karena 7 tahun sudah diperintahkan sholat. Perintahkanlah anakmu untuk menunaikan ibadah sholat pada usia 7 tahun. Kalau kita perintahkan anak-anak sholat pada umur usia 7 tahun, berarti sebelum kita perintahkan, kita sudah ajarkan rukun-rukun fi'li, qauli, semua sudah kita ajarkan. Anak kesak sholah, kalau pegang gelas dengan piring kecil ini, begini cara pegangnya. Yang kiri pegang piringnya, yang kanan pegang kentoknya, telinganya dipegang supaya tidak jatuh. Diajarkan dulu. Nah, sekarang bawa gelas ini, cangkir ini, kasih tuan guru. Nah, ajarkan dulu, baru perintahkan. Ini kita bawa rotan, suruh anak sembahyang dulu, sembahyang, suruh rotan, tapi dia sendiri belum pernah ajarkan anaknya sholat. Merintah saja bawa rotan, bawa lidi, bawa apa, ngomel sana sini, dia ngomel bapak ibunya kan. Tapi bapak ibunya belum pernah mengajarkan rukun qauli. Begini cara ruku, begini cara sujud, begini cara baca tasyahud. Tasyahud ada rukun qauli, Pak. Kalau anak-anak kita insya Allah sudah belajar ilmu baca Al-Quran dengan baik dan benar, maka nanti anak-anak kita usia 7 tahun sudah khotam Al-Quran bin nazar, dengan melihat. Bin nazar dia khotam. Jadi baru nanti perintahkan anak, sholat kan. Sudah bagus bacaan Bismillahirrahmanirrahim,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sudah bagus bacaan anak-anak kita nanti. Jadi metode qiraati tujuan utama mengajarkan baca Al-Quran dengan baik dan benar untuk anak usia dini 4 sampai 6 tahun, bahkan 3 tahun, Pak. Tapi anak-anak di atas 7 tahun bahkan bisa juga diajarkan qiraati sampai SMP, SMA. Kalau di Ampenan itu Masya Allah SMP, SMA, masih banyak anak-anak kita di Indonesia, bukan di sini, di Indonesia secara umum masih banyak yang belum mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Maka kita wajib untuk mengajarkan anak-anak kaum muslimin muslimat ini membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kalau di buku qiraati nike nanti di sampulnya itu ada tertulis di apa namanya, di lembar-lembar pertama di situ untuk anak usia dini 4 sampai 6 tahun. Tapi kalau di Ampenan nike yang baok-baok, janggut-janggut, Pak, baok-baok seperti ini masih ngaji. Karena masih banyak kalau di tempat kami itu yang belum mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Masih banyak yang belajar, Pak. Sehingga kita tinggal tambah nolnya 40 sampai 60. Selama giginya masih ada tempat dia berselanggah makhraj huruf itu, insya Allah masih bisa belajar Al-Quran, belajar makharijul huruf. 40 sampai 60 tahun. Kalau di sini kan sudah pintar semua. Kalau yang dewasa-dewasa kan tinggal yang anak-anaknya saja yang belajar usia dini, Pak. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qiraat ini bukan qiraat, Pak. Bukan qiraat. Kalau qiraat ada qiraatus sab'ah, ya. Qiraat sab'ah itu salah satunya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Hafs dari Asim. Imam Asim ini salah satu daripada qiraat yang 7. Nah, kita ini dikiraati mengikuti bacaan Hafs dari Asim. Dari situ. Bukan qiraat. Kalau qiraat nanti beda lagi dia. Walluhi wallaili idza saji. Ada lagi siratal ladzina an'amta 'alaihimu ghairil maghdubi 'alaihimu waladdallin. Kalau dibaca begitu nanti dileneng, bagaimana kira-kira kan? Itu qiraat, Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu qiraat, Pak. Bukan dia ini. Kalau kita ini metode qiraati untuk anak-anak. Tapi yang tua-tua juga boleh belajar. Nah, di qiraati Bapak Ibu, jangan sampai saya terlalu panjang. Dikiraati semua orang Islam, muslimin, muslimat boleh belajar qiraati. Tetapi tidak semua kaum muslimin, muslimat boleh mengajar qiraati. Yang boleh mengajar qiraati hanya yang sudah standar. Sudah standar saja. Dan qiraati ini mengajarkan ilmu baca Al-Quran dengan cara lihat baca. Kalau dulu lihat eja baca. Kalau dulu kita masih kecil-kecil, bahkan ini yang masih muda-muda pun waktu kecil-kecil dulu ngeje kan.
Kalau di ampenan Pak, alif fathah a, alif kasrah i, alif dhammah u, a i u, alif fathatin an, alif kasratin in, alif dhammatin un, an in un. Kalau di sini alif atas, nah gitu ya. Alif atas a, alif bawah i, alif depan u, a i u. Terus kalau fathatin alif 2 atas an, alif 2 bawah in, alif 2 depan un, an in un. Jadi kalau guru nanti di ampenan kepingin ngajar, coba ustazah stop, saya agak bingung kalau di foto-foto, nanti repot ya, lain perginya kalau saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa tadi? Kalau guru di ampenan, kalau datang guru dari ampenan, dia mau ajar anak-anak kita untuk mengeja. Alif fathah, alif kasrahi, alif dhammah. Apa jabasun? Tidak mengerti dia. Belum lagi kalau ngejab, dulu orang-orang tua saya, saudara ibu saya itu, dia kalau ngeja pakai apa namanya, ejaan Bugis Pak. Ada yang ngeja Bugis? Ada? Tidak ada. Kalau dia ngeja bismillahi, baksin mendiana bismim lam syaddo mendiana milam mendatana laha mendiana hi bismillahi. Ayo orang Bugis datang ngajar anak pelungguh di sini, bingung dia kan. Jadi mengeja itu bagus dan melahirkan ulama-ulama besar dalam ilmu baca Al-Quranul Karim. Jazahumullahu khairal jaza. Kalau dulu kita pakai Baghdadiyah kan, kaidah Baghdadiyah itu seluruh dunia Pak pakai itu. Kaidah Baghdadiyah, an in un ban bin bun tan tin tun, anakum ainakum inakum aunakum unakum banakum bainakum binakum baunakum bunakum abu tausi jaiha. Masih ingat enggak? Karun lupa. Abu tausi jaiha hu dauzi raiza su syausi dhaita hu augi faiqa kulaumi naiwa hu hai haula iyai, ya kan? Anakum ainakum inakum aunakum unakum banakum binakum baunakum bunakum aminan baisan taiban sabitan. Masya Allah kan. Nah itu oleh Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi rahimahullahu ta'ala. Kita bacakan kepada ruh beliau Al-Fatihah. Kiai Dahlan Salim Zarkashi di Semarang. Beliau aslinya pedagang, tapi juga belajar Al-Quranul Karim, ilmu baca Al-Quran, dapat ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghapus eja. Yang dihapus napi eja, ngeje niki dihapus supaya lebih mudah untuk anak-anak kita. Jadi guru yang di Jawa bisa ngajar di Lombok tanpa harus adaptasi. Guru Sulawesi begitu datang ke Lombok, guru Lombok pergi ke Sumatera, ke Sulawesi, sudah bisa langsung mengajar tanpa harus adaptasi untuk ejaan. Tidak perlu ngeja, langsung baca baba, aba, ta aba, langsung. Jadi kalau tadinya lihat, ngeja, baca, hapus ngeja, ada apa sekarang sisanya? Lihat, baca. Lihat huruf langsung baca. Lihat huruf yang berharakat langsung baca. Jadi Masya Allah anak-anak kita langsung dia begitu lihat huruf langsung diajarkan baca. Sabata, abata, aa, baba, aba, ta'aba, ta'aba, langsung.
Dan itu lahir tahun 1963 metodenya Pak. Kalau Kiai Dahlannya lahir tahun 1928, meninggal pada tahun 2001 meninggalnya. Murid-muridnya itu yang banyak di toko-toko buku itu semuanya murid Kiai Dahlan Salim Zarkashi. Iqra, Ummi, Tilawati, itu semuanya muridnya Kiai Dahlan Salim Zarkashi rahimahullahu ta'ala. Jadi ini yang kita akan sajikan untuk anak-anak kita nanti usia 3 tahun dan seterusnya sampai atas. Tapi bagus sekali kalau bapak ibu punya anak sedini mungkin mulai belajar qiraati. Jadi insya Allah target maksimalnya sebenarnya ya metode qiraat ini 4 sampai 6 tahun. Kemudian target maksimal sampai 8 tahun. Sampai kelas 2 SD sudah khotam Al-Quran bin Nazar. Jadi belajarnya rata-rata 2 tahun, ada yang 3 tahun. Kalau sampai lelah betul anaknya 4 tahun. Karena anak-anak kita berbeda kecerdasan, berbeda kemampuan, berbeda waktu, berbeda tempat, berbeda lahjah, dialek, beda-beda. Ada anak yang kita suruh dia baca A, di satu daerah nggak bisa kita suruh dia tetap saja lelah kita baru dia bisa bilang A. Lama prosesnya karena sudah terbiasa. Jadi kadang-kadang anak-anak itu ada yang cepat, seperti di tempat kami. Alhamdulillah sekarang anak yang paling kecil yang khotam Al-Quran kemarin sudah ditashih, seminggu yang lalu sudah ditashih 649 orang anak Pak. 649 orang anak putra dan putri se-NTB di bulan Muharram. Dari 27 lembaga yang ikut dalam tashih. Sekarang alhamdulillah lembaga kita sudah ada 43. Ini yang keberapa Bapak Sekretaris? 47 sebenarnya pendirian, tapi ke-44 di NTB. Alhamdulillah. Kalau ke timur baru sampai di Alas, di Taliwang sudah ada alhamdulillah 4 lembaga, di Alas sudah ada 4 lembaga. Sekarang pembukaan lagi sebentar lagi di di Buer. Terus kemudian ke timur lagi Lape Lopuh. Kemudian alhamdulillah sekarang ini ada pembinaan di Dompu di 2 tempat Pak. Kemudian hari ini alhamdulillah berangkat 1 orang untuk membina di Kota Bima. Hari ini berangkat tadi pagi untuk membuat pembinaan calon guru di Kota Bima Pak. Sedikit kita bergerak, tapi insya Allah kalau ada gerakan, kalau kita mau bergerak, orang Arab bilang al-harakah fihal barakah. Ya, al-harakah barakah. Kalau bergerak insya Allah ada keberkahan. Dan alhamdulillah cabang NTB dipercaya juga untuk Indonesia Timur Pak. Sekarang sudah ada pembinaan di Flores, tepatnya di Kabupaten ND. Ya, alhamdulillah sudah ada pembinaan. Dan beberapa waktu yang akan datang insya Allah mohon doanya dari bapak-bapak, ibu-ibu supaya metode qiraat ini lebih menyebar lagi di seluruh Nusantara. 2014 saya berangkat ke Thailand. Subhanallah, di 3 provinsi di Thailand itu, di Narathiwat namanya, kemudian Yala,
kemudian Fatani. Saya pergi ke 3 tempat itu, 3 kabupaten di situ, ketemu dengan metode qiraati. Wahara le tuh, subhanallah, ada qiraati. Saya sendiri terkejut karena memang bukan untuk cari qiraati, tetapi sudah ada qiraati di Thailand, Pak. Saya pergi di Kelantan, di Kedah juga alhamdulillah sudah ada metode qiraati. Jadi alhamdulillah bifadlin minallah, dengan kemurahan, kemudahan, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, metode ini sudah tambah berkembang. Dan hari ini kita sama-sama meresmikan lembaga atau Taman Pendidikan Al-Quran Raudhatul Amin untuk pendidikan Al-Quran metode qiraati cabang NTB, yang sama-sama sekarang ini kita ngambil barakah daripada suratul Fatihah. Kita sama-sama meresmikan TPQ Raudhatul Amin bisirril asrar Al-Fatihah. Dengan pembacaan Al-Fatihah tersebut, kita sudah sama-sama dan sama-sama meresmikan TPQ Raudhatul Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Lebih kurangnya mohon maaf atas kerjasama, perhatian, kehadiran dalam kesempatan ini yang insya Allah mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan wal afwu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tahap akhir dari peresmian TPQ Raudhatul Amin pada pagi hari menjelang siang ini, yakni ada berita acara, penandatanganan berita acara sebagai bentuk legalitas, sebagai bentuk legal standing, sebagai bentuk resminya diresmikannya TPQ pada siang hari ini. Oleh karena itu, kami persilahkan kepada guru kami Abuya Abdul Nasir Nagil untuk ke depan untuk menandatangani berita acara. Mirip menarik ini nggih, penandatanganan buku nikah niki. Silahkan kepada Abuya ngiring untuk tanda tangan. Insya Allah Tuan Guru dan ibu-ibu sekalian jadi saksi pada kesempatan kali ini. Nah, ambil kuda-kuda ini. Kemudian Bapak Haji Tirmizi sebagai amanah buku, kami persilahkan Pak Haji. Berikutnya penyerahan piagam pengesahan yang akan diserahkan kepada kepala TPQ atau yang mewakili. Kami persilahkan Abuya untuk menyerahkan piagam pengesahan kepada yang mewakili. Silahkan bisa difoto dan dokumentasi.
salaman. Alhamdulillah, dengan penyerahan piagam pengesahan tadi dan berita acara, maka secara resmi TPQ Rotul Amin dengan alamat lingkungan Koang Rundun, Kelurahan Gonjak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dinyatakan layak untuk menggunakan metode geografi. Alhamdulillah. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Rata-rata ina-ina dan wah boleh-boleh niki iman meriam niki nggih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.